Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya di video tutorial atau penjelasan untuk mata kuliah MKUB, metode kuantitatif untuk bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi metode transportasi. Di metode yang pertama adalah Conquest Corner dan juga Modi. Jadi selain kita membahas dengan menggunakan software, tapi kita juga harus paham konsepnya, step by stepnya untuk mengerjakan. Makanya kita nanti bisa paham konsepnya, tapi juga bisa untuk jadi bekal referensi pengambilan keputusan. Pada saat nanti saudara sekalian menjadi manajer operasional, manajer operasi, ya, manajer atau general manager di perusahaan, paling nggak saudara pada saat mau mengambil keputusan bisa dibantu dengan metode kuantitatif, ya, selain kualitatif secara intuisi manajer, tapi secara leadership dan juga secara kuantitatifnya kita ada bantuan untuk bisa memformulasikan secara matematis, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode transportasi, gimana cara kita bisa mengirimkan atau mendistribusikan dari tempat kita ke contoh ke gudang, ke pasar, ya, yang tujuan kita yang mau mengirimkan. Intinya mendistribusikan. Dari distribusi tersebut kita bisa tahu, ya, gimana cara kita bisa mengoptimalkan biaya dengan biaya yang paling minimum, gimana cara kita bisa mengoptimalkan distribusi tersebut, ya, dari pabrik ke gudang. Seperti itu kita punya beberapa gudang, ya, dari transportasi itu kita bisa menentukan, ya, dari pabrik ini mengirimkan kemana, dari pabrik ini mengirimkan ke gudang yang mana. Paling enggak dengan mengoptimalkan itu kita bisa tahu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep step by step-nya, langkah-langkahnya, ya, kemudian sampai ketemu hasil yang paling optimal dengan biaya yang paling minimum. Jadi yang penting adalah, pesan saya adalah saudara harus mencoba, jangan hanya dilihat aja tapi dicoba dan juga dilatih terus, ya, untuk bisa ketelitian dan juga pelatihan atau latihan untuk yang metode-metode kuantitatif yang kita pelajari di mata kuliah ini, ya. Jadi nanti kalau ada permasalahan atau ada yang perlu ditanyakan silahkan konfirmasi ke grup WA, ya, dan juga kita bisa diskusi dengan teman-teman yang lain dan juga secara berkelompok saudara bisa diskusi juga. Mungkin seperti itu pengantar dari saya untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas konsepnya dan juga template yang sudah kita siapkan. Nanti saudara bisa pakai untuk menjadi bahan bekal untuk mengerjakan latihan ini. Terima kasih. Kita akan coba pertama kali bahas konsepnya dulu. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru yang di mata kuliah metode kuantitatif untuk bisnis, ya. Jadi kalau kemarin kita udah membahas linear programming, kemudian Simon, kita akan membahas materi baru, yaitu hari ini adalah kita akan membahas metode transportasi. Masih di formulasi matematika. Jadi kalau kita akan memutuskan atau pengambilan keputusan seorang manajer, nanti kalau seolah sekalian menjadi manajer operasional atau general manager di perusahaan, ya. Jadi ada beberapa pengambilan keputusan yang nanti akan dilandasi oleh beberapa faktor, ya, dan juga referensi-referensi yang terkait dengan formulasi matematika. Makanya kalau di materi hari ini kita seolah-olah akan coba menganalogikan bahwa kita seorang manajer, kemudian kita akan memplot, ya, mengoptimalkan biaya, berarti kan meminimalkan biaya pada saat kita mempunyai beberapa pabrik, contoh, ya, kemudian kita juga memiliki beberapa pasar atau gudang. Nah, gimana caranya kita bisa mengalokasikan dengan biaya yang seminimal mungkin untuk bisa mengalokasikan dari pabrik A ke pabrik B atau ke gudang A, gudang B, seperti itu, ya. Jadi intinya adalah kita akan coba mengalokasikan dari transportasi yang ada. Jadi intinya kan kalau kita memiliki pasar, gudang di tempat lain atau di kota lain, nah gimana caranya kita bisa mengalokasikan itu. Nah, di metode transportasi ini kita akan membahas terkait dengan distribusi, ya, mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Jadi otomatis kita akan meminimalkan biaya, mengoptimalkan biaya yang ada, kita akan mencari biaya yang terkecil untuk bisa mengoptimalkan distribusi dari produk atau barang yang akan kita kirimkan itu. Nanti, ya, di metode transportasi ini kita akan menggunakan dua pendekatan step by step-nya. Jadi kalau kita selain membahas di software VM for Windows, tapi kita akan membahas step by step secara konsepnya dulu. Paling nggak kita paham dan saudara paham juga gimana caranya mengalokasikan ini, ya. Di rencana metode transportasi ini kita akan menggunakan dua metode.
Metode yang pertama adalah NWC, Northwest Corner. Terus kemudian kita mengoptimalkan dengan MODI ya, Modified Distribution. Kemudian yang kedua, di pertemuan berikutnya, di video berikutnya atau di pertemuan berikutnya kita akan membahas FAM ya, Vogel Approximation Model. Kemudian dioptimalkan dengan MODI juga. Nah, hari ini kita akan, atau di pada kesempatan video kali ini kita akan membahas di metode yang pertama dulu, Northwest Corner. Jadi sesuai dengan harfiah katanya, yaitu adalah sudut barat laut ya. Jadi kita akan memulai dengan pertama kali dengan di sudut barat laut ya. Jadi pojok kiri atas seperti itu. Saya sudah menyiapkan satu soal untuk kita bahas bersama, untuk diskusikan bersama. Ini saya dapatkan dari internet, jadi beberapa ada kesamaan. Yang penting adalah konsepnya sama, jadi kita bisa memberikan atau mempelajari secara konsepnya dulu ya, untuk melihat bagaimana mengoptimalkan distribusi dari transportasi ini. Kita lihat ya, PT Mitra di sini mempunyai 3 buah pabrik tadi, seperti tadi XYZ. Ini kalau seperti ini dummy aja namanya. Yang penting kita ada 3 pabrik, kemudian kita gimana caranya kita bisa mengoptimalkan dengan batasan yang ada. Perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksi dari pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di A, B, C. Jadi kita ada di perusahaan memiliki gudang A, B, C, pabrik XYZ ya. Tentunya pasti di sini lokasi gudangnya berbeda-beda, gudang A, gudang B, gudang C ya, bisa Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat atau gimana. Intinya adalah gimana caranya kita bisa mengoptimalkan. Ada beberapa data yang ada di sini. Pabrik XYZ memiliki kapasitas produksi, tiap pabrik itu kapasitasnya adalah yang X 90 ton, Y-nya 60 ton, Z-nya 50 ton. Kemudian gudangnya juga memiliki kebutuhan, jadi tiap gudang itu perlu atau butuh minimal ya, paling enggak 50 ton juga ini dalam ton, kemudian 110 ton untuk gudang B dan 40 ton untuk gudang C. Kemudian dari tiap pabrik untuk dialokasikan atau didistribusikan ke tiap gudang itu memiliki biaya. Jadi pabrik X kemudian dikirimkan ke gudang A itu biayanya adalah 20 dalam ribuan ya. Kemudian ke gudang B 5, ke gudang C 8 dan seterusnya. Jadi ada biayanya, ini muncul biaya, kemudian ini ada kapasitas produksi dan juga kebutuhan. Nah, untuk menentukan banyak barang yang dikirimkan pada tiap pabrik ke setiap lokasi gudang, lakukan dengan beberapa metode perhitungan untuk mendapatkan biaya yang paling minimum, jadi paling kecil ya, NWC dan MODI, Northwest Corner. Nah, langkah pertamanya, jadi kita akan mengubah dari soal cerita yang ada di sini ke dalam template yang ada untuk mengerjakan NWC dan MODI. Jadi di sini kita akan bahas step by step-nya, cara mengerjakannya. Kemudian saudara juga diminta untuk bisa mencoba langsung ya, latihan, karena ini metode kuantitatif, jadi tidak bisa hanya dilihat aja, tapi saudara harus bisa mencoba langsung. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan atau paling nggak menjembatani saudara sekalian, menyiapkan template yang ada di Excel ini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah saudara mencoba atau memahami dari konsep yang ada di sini. Oke, langkah pertama yang akan kita coba lakukan ya, yang pertama adalah alokasikan dengan kapasitas penuh. Ya, sebelum mengalokasikan kita akan nanti coba lihat ya, kita akan ada template seperti ini ya, nanti templatenya tinggal di copy aja, saudara tinggal copy aja ya, kemudian tinggal disesuaikan ya. Dari sini kita akan adopsi ke sini ya, pabrik X, Y, Z, gudang A, B, C. Di sini ada kapasitas pabrik, ada kebutuhan gudang, sama di sini ya. Jadi kalau kita bicara biaya, kita tempatkan di sini ya, saya kasih kotak kecil seperti ini, 25, 8 gitu ya. Jadi pabrik X itu dia kapasitas pabriknya 90 ton ya. Ya, kemudian gudang A, ada gudang A, gudang B, C, itu tiap gudang memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Jadi gimana caranya kita bisa mengoptimalkan dari pabrik X ini dikirimkan ke mana? Apakah ke gudang A, gudang B, gudang C yang memiliki kapasitas pabrik yang 90 ini harus dialokasikan kemana? Ya, jadi biar semuanya ke kanannya 90, ke bawahnya secara kolom 50, contohnya gudang A ini. Nah, ini yang optimal yang mana? Jadi akan ada beberapa langkah nanti. Langkah pertamanya adalah alokasikan dengan kapasitas penuh pada sel kiri atas, namanya NWC ya, Northwest Corner, jadi barat laut ya. Jadi kita fokus ke sini dulu, bagian sini
Ya, sini baru nanti bergerak ke kanan, ke kiri sampai nanti terpenuhi semuanya. Ya, jadi yang pertama alokasikan dengan kapasitas penuh pada sel kiri atas. Jika masih ada sisa kapasitas, alokasikan pada sel di bawahnya atau di kanannya. Sedemikian sehingga kapasitas baris atau kolom berpenuh. Kemudian ulangi langkah 1 hingga seluruh kapasitas pada baris atau kolom berpenuh. Jadi gini, gudang A dia memiliki kebutuhan 50. Di sini ada pabrik X dia memiliki kapasitas 90. Jadi kita fokus di sini dulu. Kita mau mengisi di sini. Ya. Ingat ya, alokasikan dengan kapasitas penuh. Ya, jadi kapasitas penuhnya gimana? Jadi kan pabrik X ini dikirimkan atau mengirimkan ke mana? Apakah ke gudang A? Itu berapa jumlahnya? Kalau kita di sini diisi 90, nggak bisa. Ya, karena kebutuhannya hanya 50. Kalau kita kirim 90 terlalu banyak. Jadi kita pilih salah satu mana dari kebutuhan atau kapasitas mana yang paling mencukupi dulu. Ya, gudang A contoh nih, gudang A di sini ya kita kapasitas penuhnya adalah di sini 50. Berarti kalau kita kirimkan atau dari pabrik X kiriman ke gudang A 50, berarti di sini pas kebutuhan gudangnya pas 50. Jadi alokasikan yang paling penuh dulu. Kalau kita kayak kasih warna seperti ini, berarti udah pabrik Z itu udah nggak bisa ngirim ke gudang A karena sudah di sini 50 ya, kebutuhan gudangnya udah terpenuhi gudang A. Jadi dari gudang A ini kirimnya dari pabrik X, kan gitu. Nggak mungkin dari pabrik Z karena di sini metodenya adalah NWC. Ya, NWC itu berarti kan mulai dari pojok kiri atas dulu. Kalau seperti ini berarti di sini YZ-nya udah nggak bisa diisi lagi karena udah penuh 50, berarti kita bergerak ke kanan. Ya, kapasitas pabriknya 90. Ya, udah dikirim ke gudang A, dari pabrik X itu 50, berarti sisanya 90 dikurangi 50, berarti di sini. Sini berapa? 40. Saya kasih warna beda lagi. Udah seperti ini berarti udah penuh lagi. Ini 50. Pabrik X itu mengirimkan ke gudang A sebanyak 50 ton, mengirimkan ke gudang B sebanyak 40. Udah kapasitas pabriknya 90 habis. Itu caranya. Jadi dari kiri bergerak ke kanan gitu ya. Kemudian gudang C nggak bisa lagi karena udah habis ini, kapasitas pabriknya hanya 90, udah di sini 50, 40, 90, ke sini 50. Nah, tinggal berarti ke bawah. Ke sini nggak mungkin, ke sini nggak, tinggal ke bawah sini. Ya, jadi bergeraknya ke sini, baru ke sini ya, ke sini. Nah, di sini ada 40. Di sini kebutuhan gudang B itu 110, baru terpenuhi dari pabrik X 40. Nah, gimana caranya memenuhinya? Nah, kita maksimalkan langsung ya dari pabrik Y. Ya, langsung kita isi dari kapasitas pabriknya 60 ini ya. 60. Gudang B itu kebutuhannya adalah 110. Tidak terpenuhi 40 tambah 60 berapa ini? 100, ya kan? Padahal butuhnya di kebutuhan gudangnya ada 110, dari tinggal ini sisanya. 110 dikurangi dengan 60 kurangi 40 berapa ini? 40 nah 100 berarti kurang 10 ton aja. Gini. Ya. 60 40 100 tambah 10 110. Nah, berarti kan dari gudang B untuk mengirim gudang B itu untuk memenuhi kebutuhan gudang B itu dikirimkan dari pabrik X 40 ton, dikirimkan dari pabrik Y 60 ton, dikirimkan dari pabrik Z 10 ton. Nah, tinggal sisanya kalau seperti ini. Ya, pabrik Z kemudian untuk gudang C ya, karena di sini kapasitas pabriknya 50, di sini 10, tinggal sisanya berarti 40. Nah, ini metode NWC ya, Northwest Corner. Berarti pabrik X kirim ke gudang A sama gudang B, pabrik Y kirim ke gudang B, pabrik Z kirim ke gudang B juga, pabrik Z juga kirim ke gudang C. Sudah 10, 40, 50. Jadi cara menelitinya, melihat lagi, lihat ke bawah sama di kolom sama barisnya dilihat, dijumlahkan ya. 50, 40, 90. Kalau ternyata kok kurang atau lebih, nah berarti masih salah. Ulangi lagi. Gitu ya cara melihatnya ya. Jadi lihat dari kolomnya sini dan juga baris ke sini. Ya. 40, 40. Oh, ternyata kok ini kok masih kurang. Nah, lihat lagi berarti ada kesalahan, ya, kesalahan alokasi. Oke, itu langkah pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah cek kelayakan. Ya.
dikatakan layak atau visible itu gimana sih? Jumlah sel terisi sama dengan 5 ya, sel basisnya ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, lihat dulu ya, berarti jumlah sel terisinya adalah 5. Dikatakan visible layak jika ya jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1 sama dengan jumlah baris atau kolomnya 3. 1, 2, 3, kemudian tambah 1, 2, 3, 6 dikurangi 1 sama dengan 5 ya. Jadi kan jumlah sel terisinya 5 sama dengan 5 ya. Kemudian jumlah barisnya juga sama dengan 5. Nah, kalau udah seperti ini berarti visible layak ya, jumlah sel terisinya 5 dengan rumus untuk menentukan square-nya adalah jumlah baris 1, 2, 3 ditambah jumlah kolom 1, 2, 3 tambah 3 minus 1 ya, minus 1 itu udah rumus, satunya dari mana? Dari rumus dari NWC nya, jadi sama dengan 5. Nah, jadi jumlah sel terisinya 5, jumlah barisnya 5, udah tinggal, berarti udah layak, dikatakan layak. Tapi apakah dikatakan layak secara alokasi itu memiliki biaya yang paling minimum? Nah, belum tentu. Makanya kita harus cek secara modi. Nah, untuk mengetahui biayanya berapa, tinggal dikalikan ya, 50 kali 20 kan 50 ton kali 20 biayanya ya, 40 kali 5, 60 kali 20, kemudian 10 kali 10, 40 kali 19 ya, tinggal jumlahkan ya nanti ya, 3180. Nah, untuk mengetahui apakah ini udah minimum atau belum, kita harus ngeceknya dengan cara modi ini ya, modified distribution ini. Kalau NWC nya udah selesai nih, NWC nya seperti ini hasilnya ya, dengan biaya sekian, totalnya sekian biayanya. Tapi apakah ini biaya yang paling minimum? Nah, kita harus ngecek ya pengujian dengan modified distribution. Itu ya, itu metode NWC. Nanti kalau ada yang masih bingung, diulang aja nanti langkah-langkahnya seperti apa tadi. Nah, untuk menguji modi ya, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan coba lihat rumus yang pertama dulu, tentukan dulu ya. Nah, pertama adalah isilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah ya. Jadi kalau di tabel template yang sudah ada, kita copy lagi aja, sudah saya copy di sini ya. Yang pertama kita akan menentukan, jadi R itu adalah nilai baris, ini ya rumusnya ya, K itu kolom, R baris, K kolom, kalau I kalau J itu biar untuk memudahkan aja sih, jadi nggak baku I sama J gini. Kemudian nilai baris I ditambah kolom C sama dengan biaya pengangkutan dari sumber I ke tujuan J ya. Nanti kita akan coba langsung aja kalau nanti masih bingung ya. Yang pertama, istilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah, menentukan nilai baris dan kolom dengan cara ini ya, baris pertama selalu diberi nilai 0, baris pertama selalu diberi nilai 0 ya, di sini. Jadi kita mulainya dari sini ya. Boleh ditulis di sini, boleh di sini, bebas lah, yang mana yang termudah aja sih. Coba kita 10 biar mudah, coba saya terus di sini ya. Nilai X itu di sini ya, nilai X itu sama dengan 0. Ini ya, lihat rumusnya. Nilai baris ditambah nilai kolom sama dengan biaya pengangkutan. Jadi nanti seperti ini ya. 0 ditambah berapa sama dengan 20. Nah, itulah nilai dari kolom A ya. Kalau X ini 0 ditambah berapa ini ya, ini saya tuliskan rumusnya juga, Rx baris X ditambah kolom A, ini ya, baris X ditambah kolom A sama dengan biaya 20. Berarti kan 0 plus KA sama dengan 20. KA berapa ya, tinggal 0 tambah berapa di sini ya, sama 20. Ini kalau ini saya tulis A sama dengan 20. Nanti kalau udah terbiasa nggak usah tulis A sama X nya, nggak apa-apa, saya kasih warna merah aja biar mudah mengidentifikasi. Nah, gitu ya. Tadi sebentar, sama sekalian
ya, karena saya copy ulang ya template-nya. Langkah pertama untuk menguji modi tadi ini ya, kita cari nilai baris sama nilai kolomnya. Rumusnya apa? Ini RI plus KJ sama dengan CIJ, jadi seperti ini ya. 0 ditambah dengan berapa sama dengan 20. Jadi kita fokus yang kotak kecilnya ya, fokus yang kotak kecilnya itu ya. Baru masuk ke RX ke KB, RX KB kolom B sini ya, sama juga karena kan kita udah dapat nih 0 dari sini ya, 0 dari sini. Jadi yang kita cari itu yang ada isinya dulu ya. Isilah tabel pertama dari kiri atas ke kanan bawah, menentukan nilai baris dan kolom dengan cara baris pertama selalu diberi nilai 0, nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan rumus yang ini. Jadi kita fokus yang ada isinya dulu ini ya. Oke, 0 tambah 20 sama dengan 20. Sekarang kita mau ngisi ini, ngisi yang sini ya. Gudang B ini berapa ini? Kolom B ini nilainya berapa? Sama ya, yang dari sini. Ini kan berarti kan X sama gudang B. 0 ditambah berapa sama dengan 5. Ya, berarti di sini isinya adalah 5. Saya tulis B aja lah biar sama B sama dengan 5 ini ya. 0 ditambah kolom B sama dengan 5. 0 tambah kolom B sama dengan 5. Oke, dapat di sini. Jadi kita fokusnya yang ada isinya dulu, cara mengisinya. Yang ada isinya itu berarti kan yang ini sama ini. Yang kosong abaikan dulu. Jadi untuk mengetahui kalau ini udah kita dapat, ini udah dapat, ini diketahui ya, kita bisa ngelihat yang ini. Yang kita bisa cari yang baris Y ya, baris Y. Dari mana kita bisa mencarinya? Dari sini. Berapa ditambah 5 sama dengan 20. Nah gitu. Ya. Berarti kan tinggal berapa titik-titik ditambah 5 sama dengan 20. Berarti di sini adalah Y sama dengan 15. Nah, saya kasih ini biar ini ya cara mengisinya. Jadi kan ini kalau seperti matematika dasar sih, matematika dasar. Jadi harus paham dulu. Kita fokus yang ada isinya, yang ada warna kuningnya ini. Ya, tadi kita ketahui di sini ininya 0, jadi titik tambah 5 sama dengan 20 berapa. Ini diketahui, ya kita bisa cari ini. Berapa titik tambah 5 sama dengan 10. Udah berarti set sama dengan 5. 5 tambah 5 10. Nah ini kan tadi kan ini ketahui rumusnya adalah ini tambah sini baris tambah kolom sama dengan biaya. Kalau udah seperti ini tinggal ngisi ini ya, ngisi ini yang kolom C. Barisnya diketahui ditambah titik-titik sama dengan 19 ya. 5 tambah berapa sama dengan 19. Jumlahnya adalah C sama dengan 14. Nah ketemu udah. 5 tambah 14 sama dengan 19. Ini udah saya tuliskan rumusnya di sini ya. Ini karena di awal, makanya saya akan step by step saya tulis semua biar nanti saudara bisa mempermudah saudara sekalian untuk bisa mengikuti. Ya, jadi harus dicoba langsung. Angka ini dapatnya dari mana? Gitu. Saya save dulu. Oke ya, gitu ya caranya. Cara untuk melihat atau mengikuti untuk langkah pertamanya. Ini belum selesai, baru langkah pertama untuk modi. Ya, langkah keduanya apa? Lihat indeks perbaikan. Ya, menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikannya adalah nilai dari segi 4 air atau segi 4 yang kosong. Sudah ada warna kuning. Ya, nah kita fokus ke yang kosong ini. Kita mau cari yang kosong-kosong ini. Nah, ini saya copy dulu biar mudah lagi. Setelah kita dapatkan, sudah saya copy sini, ini juga, ini. Nah,
Setelah itu kita akan mengisi yang kosong-kosong. Yang ini, kemudian yang mana lagi? Yang ini, yang ini. Kita akan coba isi yang ini juga kosong. Kotak kosongnya. Biar kita kasih warna merah aja. Untuk mengetahui indeks perbaikan namanya, indeks perbaikan ini ya angkanya adalah nilai dari segi 4 air atau segi 4 yang kosong ini. Nah, rumusnya gimana? Biaya yang kotak kecil ya berarti ya, biaya dikurangi baris yang ini, kemudian dikurangi kolom sama dengan indeks perbaikan. Nah, kita mau coba lihat ya, yang pertama dulu yang sini. Ya, kita nggak mungkin ngisi ini yang kuning-kuning jangan diisi, tapi diisi yang kosong dulu. Ya, diisi yang kosong dulu. Sorry. Caranya gimana? Ini ya, CIJ biaya dikurangi 15, jadi 15 dikurangi 15 0 ya, kurangi 20, berarti hasilnya adalah minus 20. Nah, ini caranya. Ini rumusnya nggak susah, tapi harus teliti ya, harus teliti. Yang kosong lagi mana lagi? ZA garis Z kolom A di sini 25, lihat lagi ya, 25 dikurangi 5 dikurangi 20, dengan 25 kurang 5 sama dengan 20, kurangi 20 sama dengan 0. Oke, next lagi yang kosong lagi mana? XC berarti sini. Mulai dari gimana? 8 dikurangi 0 dikurangi 14. 8 kurangi 0 masih 8 kurangi 14 berarti minus. Nah, kosong lagi kasih sisa 1 ya, masih sisa 1. 10 kurangi 15 kurangi 14, ketemu angka minus 19. Nah, dicermati dulu, dicermati dengan baik. Mana yang kira-kira masih bingung atau nggak tahu tadi angkanya dari mana, bisa di ini ya, diulangi lagi nanti videonya, dapat angka yang indeks perbaikan ini dari mana ya. Ini indeks perbaikannya ya. Jadi rumusnya tadi yang pertama contoh ini ya, 15 kurangi 15 kurangi 20 sama dengan minus 20. 25 kurangi 5 kurangi 20 0 ya. 8 kurangi 0 kurangi 14 minus 6. 10 kurangi 15 kurangi 14 minus 19. Nah, itu caranya. Oke, langkah selanjutnya kalau kita udah tahu nilai baris, nilai kolom udah, nilai indeks perbaikan juga sudah. Nah, selanjutnya adalah memilih titik tolak perubahan. Segi 4 yang merupakan titik tolak perubahan adalah segi 4 yang indeksnya bertanda negatif dan angkanya terbesar. Ya, jadi kan kalau dilihat yang negatif yang mana, yang di dalam ini yang negatif terbesarnya adalah yang ini. Berarti kolom inilah yang nanti akan kita mulai menjadi titik tolak perubahan ya, titik senternya nanti akan di sini. Oke, saya copy dulu angka-angkanya. Saya copy dulu biar mudah. Nah, di sini. Kemudian yang ini juga saya copy. Oke. Negatif terbesarnya adalah minus 20. Berarti di sini. Ya. Di sini berarti nanti kita akan menjadi titik senternya. Lihat ya. Lihat langkah-langkahnya. Cara memperbaiki alokasinya. Ya. Yang memenuhi syarat adalah segi 4YA karena negatifnya terbesar. Ya, tanda negatif dan angkanya terbesar. Itu sebagai segi 4 yang akan diisi. Sini ya, berarti lihat ini langkah-langkahnya saya tuliskan. Berikan tanda positif pada kotak terpilih YA. 1 sudah. Saya kasih warna tanda positif di sini. Y A positif plus. Pilihlah satu kotak terdekat yang mempunyai isi dan sebaris. Yang mempunyai isi dan sebaris. Nah, ini harus digarisbawahi. Pilih satu kotak terdekat yang mempunyai isi dan sebaris. Berarti sebaris ya. Dia misalnya sebaris bukan sekolom. Kalau kolom segini, kalau baris segini. Berarti baris atau kotak yang berikutnya yang terpilih adalah yang ini. Ya.
Pilih satu kotak terdekat yang punya isi dan kolom XA, berilah tanda negatif keduanya. Berarti yang terdekat barisnya di sini, barisnya di sini. Nah, berarti di sini kasih tanda negatif keduanya ya, ini ya, tanda negatif keduanya. Ini saya tulis dulu aja negatif. Di sini juga negatif. Biar tengah. Tanda dulu aja, ikuti dulu aja. Ya. Pilihlah satu kotak terbaris atau sekolom dengan dua kotak yang bertanda negatif tadi, XB, ya. Dan berilah kotak ini tanda positif, ya. XB berarti ya di sini ya. Ini kan berarti kan tadi positif, diminta untuk mencari yang sebaris yang ada isinya, dikasih negatif, yang sekolom ada isinya negatif. Ini kan kita nggak di sini ya, karena di sini nggak ada isinya, yang terisi di sini. Nanti kalau terisinya di sini ya berarti kita lewati kolom kotak ini ke sini. Ini dikasih tanda positif, positif. Nah, ini kalau sudah berarti kita fokus hanya di kotak yang ini saja, ya, kotak yang ini saja. Saya kasih warna berbeda biar mempermudah. Gelap. Nah. Kita fokus ke sini, ya, kita fokus ke kotak yang ada di sini. Gimana caranya? Selanjutnya adalah pindahkanlah alokasi dari kotak yang bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari kotak yang bertanda positif, 50. Nah, jadi kan di sini positif, di sini ada negatif, ada negatif. Ini kan kita fokusnya ke kotak ini. Ya, kita fokusnya ke kotak ini. Warna biru aja lah, ya. Nah. Jadi kita itu diminta untuk mencari garis, kita pindahkan alokasi dari kotak yang bertanda negatif ke yang bertanda positif. Negatifnya ada dua nih, sini sama sini, nilainya 50 sama 60 ya. Isi terkecil, nah mereka kan ada dari 60 ada 50, jadi kita pilih yang ini ya. Pindahkan ke lokasi kotak yang bertanda negatif. Berarti dari kotak yang negatif yang bertanda positif sebagai isi terkecil. Berarti kan kita pindahkan dari yang kotak yang sini pindah ke sini. Ya, makanya di sini saya kasih panah ya, panah aja lah biar mudah. It's kan. Sini kasih warna. Berarti yang di sini saya coret. Sini kita pindahkan ke bawah. Sini jadi 50. Jadi kan ke sini pindah sini. Jadi ininya udah nggak kepake lagi. Ini kosong berarti. Saya pindah ke sini alokasinya. Kemudian bergeser ya dari ke sini. Tadi kan udah ke sini. Berarti kan kita geser ke sini ya. Saya kasih warna, saya kasih panah lagi ke sini ya, berarti di sini tandanya negatif, di sini 60 ya, di sini 60 berarti di sini 60 kurangi 50 karena tandanya negatif ya. Di sini berarti hasilnya adalah berapa ini? 60 kurangi 50 10 ya. 60-nya kita coret, ambil dari sini aja lah, kita coret 60-nya. Jadi 10. Lanjutkan, pindah ke atas. Nih, dari 40, ini kan 40 nih, ada 40 tandanya positif, di sini 50 ya. Berarti ini fokusnya ke sini ya, yang titik senternya adalah 50 ini, bukan 40 tambah 10, tapi 40 tambah 50-nya. Berarti di sini jadi 90. 40-nya kita coret. Nah, kita pakai yang 90. Nah, jadi kalau kita turunkan 50-nya tadi ini kosong, jadi di sini 50 seperti ini. Warna kuning.
kemudian di sini jadi 10, di sini jadi 90, ini ya, yang di sini ya, ini tetap 10, nggak berubah, yang ini 40. Oke, coba kita hitung lagi. Ini. Coba ya, 50 tambah 10, 60, 90 tambah 10 tambah 10, 110, 40 tambah 10, 50. Ya, jadi udah geser ya, berubah. Tadi awalnya seperti ini, 50 pabrik X ke A, di sini 50. Nah, ini tergeser seperti ini. Ya, tergeser seperti ini. Jadi berbeda. Nah, tinggal dilihat lagi berapa jumlahnya, biayanya berapa jumlahnya dari total biaya ini. Ya, tinggal kita lihat jumlahnya adalah 2.260. Tadi yang awal, NWC yang awal jumlahnya adalah 3180, lebih kecil, ya, lebih murah dengan pilihan yang ini. Yang terpenting adalah saudara bisa tahu ya titik-titik senternya di sini, kemudian pilih dari negatif-negatif yang ada di kanannya, di barisnya atau kolomnya itu yang mana yang terkecil. Nah, itulah yang dipakai untuk kotak yang akan kita uji atau kita perbaiki. Ya, kita perbaiki alokasi. Jadi seperti ini. Sudah. Kalau udah seperti ini, ya sama seperti kemarin ya, untuk assignment. Ulangi langkah-langkah tersebut, mulai langkah nomor 2 sampai diperoleh biaya terendah. Sampai tidak ada negatifnya lagi. Cek ini perbaikan, jika masih ada angka negatif yang ada di tengah. Ya, lakukan perbaikan. Jika sudah tidak ada angka negatif, berarti sudah optimal. Ini loh, yang ada di sini. Kita kan masih ada minus 20, minus 19, minus 60. Berarti nanti pasti akan ada, masih ada lagi. Masih ada proses lagi untuk memperbaiki. Ya, mode kedua. Ya, mode kedua dari angka yang ada di sini. Saya pindahkan ke sini ya. Nah, caranya gimana? Tadi langkah yang ini, tentukan jumlah atau jumlah kolom sama barisnya, kemudian cari indeksnya. Kita coba lagi ya, kita akan semakin banyak latihannya. Fokus ke pojok kiri atas dulu, kasih angka 0. Ini ya. Kemudian kita cari yang ada isinya. Nah, inilah yang kita bisa cari jumlah kolomnya atau angkanya ya. Angka untuk kolomnya. Jadi abaikan yang kosong, kita abaikan yang warna kuning. Cari yang warna kuning yang atau yang terisi kolomnya. Ya, yang terisi kolomnya. Jadi kita bisa lihat ya dari sini ya. 0, tadi rumusnya ya. 0 baris ditambah kolom sama dengan biaya. Biaya dari X sama B. Berarti kan 0 tambah berapa sama dengan 5. Berarti kan di sini tinggal ditambah atau dituliskan 5. Dan gini, ya kita fokusnya dari kiri dulu, dari kiri, kemudian lihat yang ada isinya. Kalau udah seperti ini kita bisa ketahui kan, dari sini kita bisa mengisi yang baris Y. Ini sudah, kemudian kita isi yang di sini. Ada 20. Ini ada titik-titik. Belum kita mau isi ini. Titik-titik tambah 5 sama dengan 20. Nah, berarti di sini berapa? 15. Kan ini titik-titik ya, titik-titik tambah 5, kan 5 udah ketahui, udah dapat sama dengan 20. Oke. Nah, kita bisa ketahui mana lagi nih? Kita bisa yang ini kolom A. Udah dapat baris Y-nya 15, kolomnya titik-titik sama dengan 15. Berarti 15 tambah berapa sama dengan 15? Berarti kan ini 0. Itu. Next lagi kita mau ngisi yang baris Y. Baris Y ya, kita ketahui kolom B-nya. Set B. Set B-nya mau berapa? Setnya ini, setnya berarti kan titik-titik tambah 5 sama dengan 10. Berarti jumlahnya adalah 5 tambah 5 sama dengan 10. Kalau seperti ini jumlah nilai kolom sama barisnya lihatnya yang kotak kecil ya, kotak kecil. Kalau sudah tinggal yang kolom C nih, kolom C. 5 tambah berapa sama dengan 19. Berarti sama dengan 14. Dapat nilai baris sama nilai kolomnya. Ini langkah yang awal tadi, kemudian kita cari indeksnya. Kalau cari indeks berarti yang kosong, yang tidak terisi. Nah,
kita akan kasih warna berbeda lagi, warnanya merah. Jadi gimana rumusnya untuk mencari? Lihat ya, tak kasih rumus lagi untuk mencari indeks perbaikan. Nah ini biaya dikurangi baris kurangi kolom. Jadi di sini mana tadi? Oh ini ya. Kita cari yang tidak terisi. 20 kurangi 0 kurangi 0. Jadi berapa? Masih tetap ya, tetap 20. Warna merah, masih warna merah. Yang kosong lagi mana? Ini. Ya, 8 kurangi 0. Yang sini baris kurangi 14. Berarti berapa di sini? Minus 6 ya. Minus 6. Oke. Lanjut lagi yang kosong lagi mana? Yang ini ya. 10 kurangi 15 ya, kurangi 14. Berarti minus berapa? 19. Ini ya, 10 kurangi 15 kurangi 14. Mana lagi yang kosong? Nah, ini 25 kurangi 5, 20 kurangi 5. Jadi isinya adalah 2. Nah, masih ada yang minus. Berarti harus kita optimalkan kembali. Ya, harus dioptimalkan kembali. Gimana caranya? Berarti kita lihat ya. Yang minus terbesar, yang angka terbesar tadi, mana tadi? Nah, bertanda negatif dan angkanya terbesar. Kita jadikan center point. Berarti di sini yang minus 19 kita jadikan center point. Jadi plus, positif. Ya. Lanjut ya, tadi ya. Cari baris ke kirinya terdekat yang ada isinya. Berarti di sini ini ya. Kemudian kasih tanda negatif. Kolom terdekat yang ada isinya, kan ini senternya di sini. Cari baris yang terdekat, cari kolom yang terdekat ya. Tinggal ini kolom yang di sini kan nggak ada isinya. Jadi kita pilihnya yang di sini. Ini minus, berarti udah pasti ketahuan. Yang harus kita maksimalkan adalah yang sini. Kita cari lagi. Oke, tadi sama caranya. Ya, caranya sama. Gimana kita ambil yang terkecil dari yang center point-nya, ya 10 sama 40. Jadi ambilnya yang terkecilnya adalah 10. Pindahkan ke positif sini. Berarti kan kalau kita kasih panah ke sini kan, jadi ke sini warna merah 10-nya. Nah, jadi di sini 10. Sini jadi hilang. Oke, kita coret yang 10 yang sini. Oke. Sini jadi 10. Ya. Kemudian setelah itu ke sini ya, dari 10 ini kita minus ya, jadi minus 40 kurang 10 jadi 30. 40 nya saya coret lagi, insert, 40 nya jadi hilang. Nah, karena jadi 30. Jadi kan tadi kan panahnya dari sini menuju ke sini. Lanjut ke sini. Ya. Ini tadi tandanya adalah plus. Ingat ya, pokoknya senternya di sini negatif terbesarnya. Ya, baris terdekat sama kolom terdekat jadi negatif ya. Kemudian kolom satunya yang terdekat dari negatif jadi positif. Udah 10 tambah berapa ini? 10 berarti 20. 10-nya saya coret. Selesai. Oke, kita lihat ya. Kita coba lihat, kita biar
terlihat saya kecilkan. Nah, ini 50, 90, ininya 0, jadi 10-nya di sini jadi 30, ini ya 30, di sini jadi 20. Coba kita hitung lagi benar atau enggak, sudah sesuai kapasitas sama kebutuhan gudang atau belum. 90 sini oke, aman. 50 aman. 90 tambah 20 110. 50 tambah 10 60. 10 tambah 30 40. 30 tambah 20. Oke, udah. 90 kali 5 50 kali 15 10 kali 10 20 kali 10 30 kali 19 ketemu 2070 dia transportasinya ya. Kita lihat apakah lebih kecil. Nah, ini 2260, di sini 222070. Dapat ya, dapat biaya transportasinya lebih kecil. Tapi apakah ini udah optimal? Yang terkecil masih ada nilai negatif atau enggak? Nah, ini yang kita harus cari lagi. Kita buktikan kembali ya, apakah ini sudah optimal. Caranya gimana? Ulangi lagi langkah yang pertama tadi, mencari nilai atau nilai baris atau nilai kolomnya dan juga indeks perbaikannya. Emang harus sabar mengerjakan yang ini karena kita harus mencari step by stepnya. Oke, kita lihat ya dari hasil yang ada tadi ya, kita coba lihat. Kita dari yang terisi dulu, ambil yang paling pojok kiri atas, kemudian dari pojok kiri atas itu kita bisa tentukan mana yang menjadi angka negatifnya ya, menjadi negatif sama positifnya ada enggak. Nah, kita bisa cari dulu ya, dari yang terisi dulu ya. 0 tambah berapa sama dengan 5, berarti di sini adalah 5 ini ya. 0 tambah 5 sama dengan 5. Next lagi Oke, lanjut ya. Terisi ya, ini fokus yang terisi, kita akan melihat nilai baris sama nilai kolomnya. 0 tambah 5 sama dengan 5. 5 nya udah ketahui ya, pengen lihat nilai dari ZB ini ya. Titik-titik tambah 5 sama dengan 10, berarti di sini 5. 5 tambah 5 ini ya, sama dengan 10. Next lagi kita bisa isi yang di sini, 5 tambah berapa sama dengan 19. Sorry, benar ya, 5 tambah 5 sama dengan berapa? Sama dengan 19. Jadi di sini adalah 14. 5 tambah 14 sama dengan 19. Nah, kan gitu caranya. Jadi kan kita berantai ya, beruntun. Kita bisa cari lagi untuk Y. Nah, untuk Y. Gimana cara mencari Y? Kita ketahui kolomnya udah dapat 14 ya. Titik tambah 14 sama dengan 10. Berarti kan di sini berapa ini? Minus 4. Minus 4. Ya, minus 4. Kan ini kan tadi kan gini ketahui ini minus 4 tambah 14 sama dengan 10. Minus 4-nya dapat. Ya, tambah berapa sama dengan 15. Kan gini kan, minus 4 tambah berapa sama dengan 15. Berarti berapa ini? 19 ya. Ini 19. Gini. Nah, kalau udah tinggal dicari indeks perbaikan. Saya matikan WH-nya udah ya. Indeks perbaikan berarti yang kosong. Kosong di sini, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Lihat ya. Coba lihat. Caranya tadi adalah biaya dikurangi baris dikurangi kolom. 20 kurangi 0 kurangi 19 sama dengan 1 positif, aman. Lagi 25 kurangi 5, 20 kurangi 19, 1
Tuh, positif lagi. Nah, lagi. Sini 8 kurangi 0, 8 dikurangi 14. Berarti minus. Nah, masih ada minus. Wah, ini tugas kita nanti untuk mencari lagi. Ini 20 minus 4 minus 5. Positif ya berarti ya. 20 dikurangi kurangi berarti minus 4 5 19 ya. Nanti coba dihitung lagi. 20 minusnya double berarti ya, minus 4 kurangi 5 ya 19 benar. Masih ada minus di sini, berarti ini center point-nya. Tinggal terakhir ini berarti kan, karena kan tinggal minusnya tinggal 1. Terakhir. Berarti kita fokuskan di sini di center point-nya. Ya, center point-nya kita fokuskan di sini. Kemudian kita tadi ya, kita lihat baris terdekat yang terisi. Berarti di sini ini angkanya atau tandanya adalah positif. Kemudian kita lihat baris terdekat yang terisi ini tandanya negatif. Dari baris yang terdekat ini kita cari kolom yang terdekat yang terisi. Karena di sampingnya persis itu masih kosong, berarti ya langsung sampai sini. Intinya adalah kolom terdekat ya, kolom terdekat dari yang tanda negatif yang pertama ini. Di sini kosong, berarti kita langsung dapat dari sini. Nah, ini sini. Jadi kan nanti kolomnya jadi lebar ya. Yang akan kita lihat ini, yang akan kita perbaiki adalah yang kolom ini, kota ini, sama berarti yang ini terakhir ya, terakhir yang ini. Berarti tandanya negatif. Sorry, ini tandanya positif. Karena kan ini pojok ya. Berarti kita akan memaksimalkan kotak yang ini. Saya ulangi lagi biar tidak bingung. Center point-nya adalah ini, masih minus ya. Kemudian langkah pertama adalah cari baris yang sebaris yang ada isinya. Ini berarti kan kotak ini kita isi. Kemudian setelah kita ketemu barisnya, cari kolom terdekat yang ada isinya. Kolom terdekat yang ada isinya yang sekolom dengan yang B ini, yang 90 ini adalah yang ini. Berarti ke sini. Nah, kalau udah sini berarti karena center point di sini pasti ke sini. Nah, berarti kita akan maksimalkan yang ini. Saya copy dulu ke bawah biar tidak mengganggu nanti. Nah, garisnya gimana nanti? Garisnya tinggal kita dari sini ya. Ini minus, cari dari yang terkecil dulu, ya. Cari yang terkecil dulu. Berarti kita ambil dari sini. Ada 90, ada 30. Berarti kita ambil yang terkecil dari baris atau kolom yang terdekat, yang minus, yang tanda negatif dari yang terdekat ini, center point-nya. 30 sama 90, berarti 30-nya saya coret. 30-nya saya coret. Ini pindah ke sini. Kemudian geser lagi sini. 90 kurangi 30 berarti di sini jadi 60. 90-nya saya coret. Oke, lanjut. Ini saya close. Lanjut lagi ke sini. Warna merah lagi. Positif ya, 20 plus 30 sama dengan 5. 50.
20-nya saya Oke, coba kita masukkan ke sini. 50 ini jadi 60, ini jadi 30, ini 10 tetap, ini hilang, ini jadi 50. Oke, kita hitung. Ya, oh malah ada warna biru biar nanti nggak bingung. Nah, 60, 30, 90, 50 tambah 10, 60, 60 tambah 50, 110, 10 tambah 30, 40. Udah, jumlah barisnya 3 tambah kolom 3, 6, kurangi 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Layak, visible ya. Tinggal kita coba cari lagi, buktikan lagi. Ya, kita buktikan apakah masih ada yang negatif atau enggak. Caranya ya tadi, cara membuktikannya. Ya, gimana cara membuktikannya? Tinggal dari yang nilai baris sama nilai kolom tadi, seperti tadi ya, 0. Agak cepat nggak apa-apa ini. 0 tambah berapa sama dengan 5, berarti di sini 5. Ya. 0 tambah berapa sama dengan 8, dengan 8. Kita dapat lagi untuk dapat angka yang ini ya, pabrik Y. Pabrik Y, titik-titik tambah 8 sama dengan 10, berarti sama dengan 2. Untuk cari yang ini, 2 tambah berapa sama dengan 15, ini berarti 13. Mana lagi yang belum? Yang ini, titik tambah 5 sama dengan 10, berarti sama dengan 5. Coba cari indeksnya lagi yang kosong, masih ada yang negatif atau enggak. 20 kurangi 0 kurangi 13, 7 positif. 25 kurangi 5, 25 kurangi 5, 20 kurangi 13, 7 lagi, positif lagi. 20 kurangi 2, 18 kurangi 5, 13, positif lagi. 19 kurangi 5, 14 kurangi 8, sudah tidak ada yang negatif. Berarti indeks perbaikan sudah tidak ada yang negatif, sudah optimal. Ya, tinggal dicari ya, caranya gimana sih untuk melihatnya? Ya tinggal dijumlahkan aja, 50 dikali saya langsung aja ya, 50 dikali 15 ditambah 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 10 ditambah terakhir ya 10 kali 10 sama dengan berapa? Nah, coba dihitung. Nah, kalau kita pakai rumus ya gini. Kurang buka dulu untuk 30 kali 8 tambah lagi 20 kali 10 tambah 10 nah 1890. Lihat
20 70 18 90. Ini yang paling optimal ya. Dapat akhirnya. Untuk alokasinya, pabrik Y itu mengirimkan ke gudang A50, mengirimkan ke gudang C10, pabrik X mengirimkan ke gudang B60, mengirimkan ke gudang C30, pabrik Z mengirimkan ke gudang B50 dengan biaya yang dikeluarkan adalah 1.890. Selesai. Lumayan ya, 3 kali perbaikan ya. Jadi kalau ujian ya kita harus bisa teliti mana yang harus diperbaiki sampai ketemu angka minimal untuk biayanya. Dilihat dari mana sih ini indeks perbaikannya sudah tidak ada yang negatif. Nah ini 7, 13, 6, 7 nggak ada negatif, berarti udah optimal. Oleh seperti itu untuk materi kali ini, materi pertama untuk metode NWC Northwest Corner plus MODI, diuji dengan MODI. Ya, jadi memang ada beberapa langkah, nanti silahkan dilihat lagi, diulang-ulang ya. Kalau ada masalah atau ada sesuatu yang pengen ditanyakan, silahkan tanyakan di WA Group. Intinya adalah saudara harus teliti, harus mencoba latihan yang ada di sini, harus coba ya. Jadi pada saat nanti saudara udah mencoba untuk ujian, tinggal mengikuti aja. Meskipun ada template-nya, tapi kalau nggak dicoba pasti akan kesulitan ya. Dan seperti itu untuk materi hari ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf, tadi sudah saya berusaha untuk semaksimal mungkin pelan-pelan untuk bisa menjelaskan, semoga bisa difahami dengan baik. Terima kasih, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil ya, dan juga tetap bisa berkomunikasi dan juga mencoba latihan-latihan atau tugas-tugas yang kita coba berikan di kelas KUB ini ya. Terima kasih. Nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya atau materi berikutnya untuk yang TEM ya, Vowel Approximation sama MODI. Kita lanjutkan selanjutnya, kita diskusi di WA Group. Terima kasih, selamat aktivitas dan juga selamat belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur hari ini. Terima kasih.